Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya selamat malam semuanya. Berhubung sekarang udah jam 19.17, kita bakalan mulai tutornya ya. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga tutor malam ini bisa bermanfaat dan kepake nanti pas kita UAS. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan dan dilanjut di lain waktu. Oke, eee, buat tutornya saya serahin ke Anarega. Boleh Anarega lanjut. Oke, jadi ini kita langsung mulai aja ya. Yuk, oke, izin share screen. Saya mau ngecek udah muncul share screen-nya. Udah gak? Udah muncul. Oke, ya udah kalau gitu kita buka aja langsung ya. Selamat malam teman-teman semua. Saya kali ini mendapat formal banget ya perasaan. Oke, udah. Ya udah kita langsung mulai aja. Ini jadi di sini udah disiapin kumpulan soal dari soal-soal ujian tahun lalu. Dan yang mencakupnya udah mencakup semua, hampir semua materi ini, cuma karena waktunya juga nggak terlalu panjang, jadi mungkin kita pilih mungkin setiap materi satu soal gitu dulu aja. Nah, iya, kita langsung aja kan materi UAS dari dinamika rotasi, gerak menggelinding, sampai yang terakhir adalah termodinamika dan teori kinetika. Nah, jadi kita mulai dulu dari materi yang paling depan, yaitu dinamika rotasi. Di sini ada soal gerak menggelinding konsepnya. Nah, pertama, sebentar, maaf. Oke, maaf tadi itu sebentar, ya udah kita langsung saja. Nah, ini kalau saya menulis sudah muncul kan? Nah, jadi gerak menggelinding. Gerak menggelinding kita baca dulu soalnya, sebuah soal bermasa 0,5 kg, masanya 0,5 kg, jadi 10, menggelinding murni di atas lantai datar dengan laju sudut konstan, berarti omeganya konstan. Dengan momen inersia terhadap pusat masanya adalah 2/5 mn². Kemudian bola tersebut menaiki sebuah bidang miring dengan kemiringan 15 derajat terhadap bidang datar dan berhenti setelah menempuh lintasan sejauh 2 meter pada bidang miring. Nah, jadi kita biar mudah kita gambar dulu aja. Sebentar. Kita gambar dulu aja gimana kira-kira perjalanannya bolanya. Ikan awalnya dia di bidang datar, kemudian ada bidang miring, 15 derajat. Nah, ini awalnya dia di sini, menggelinding dengan kecepatan konstan.
akhirnya dia berhenti di atas ini dengan maaf, anggap ini bola ya, dengan jaraknya dari bawah sampai atas ini langsung dari pusat masanya aja adalah 2 meter. Nah, jadi konsep yang terlibat di sini apa? Kita harus perhatikan dulu kata kuncinya di sini. Laju sudut konstan yang pertama. Kedua adalah menggelinding murni. Kalau benda menggelinding murni, itu berarti nilai V-nya, kecepatannya, sama dengan omega kali R. Itu dari menggelinding murni, kita dapatkan V sama dengan omega R. Dan selain itu juga, kalau suatu benda menggelinding murni, berlaku kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik total awal sama dengan energi mekanik total akhir. Nah, kalau gitu, itu dari situ kita akan nge-solve permasalahannya. Kita tulis dulu aja energi mekanik awal, initial, sama dengan energi mekanik akhir, final. Nah, energi mekanik awal kan kita tahu bahwa rumus energi mekanik di benda yang ada gerak rotasi itu energi kinetik tambah energi potensial ya. Energi potensialnya karena dia di sini kita ambil sebagai titik nol, jadi pada awalnya energi potensialnya nol, dan energi kinetik yang untuk di benda yang berputar terdiri jadi dari komponen energi kinetik rotasi yaitu setengah I omega kuadrat ditambah komponen energi kinetik translasi yaitu setengah mv kuadrat. Nah, untuk energi mekanik finalnya karena dia diam jadi udah pasti cuma ada energi potensial gravitasi aja. Dan ini 15 derajat, jadi energi potensial gravitasinya adalah mg sin 15 derajat. Nah, karena perubahan ketinggiannya ini kali 2 meter disebut saja D itulah ya. mg sin 15 D. Nah, kan karena perubahan ketinggiannya ini adalah D sin 15 derajat. Dari awal ke akhir. Nah, oke. Terus kita tahu kalau momen inersianya tadi adalah 2/5 kali 2/5 mr kuadrat omega kuadrat tambah setengah. Bentar. M-nya kita pakai M kecil aja dah, biar konsisten. M omega kuadrat R kuadrat sama dengan setengah, tambah setengah MV kuadrat sama dengan MG sin 15 kali D. Nah, kita lihat bahwa M-nya di sini bisa dicoret. Misalkan 1/5 omega R kuadrat tambah setengah P kuadrat sama dengan D sin 15 derajat. Nah, kita tahu D, kita tahu G. Kita mencari energi mekanik bola. Saya belum baca pertanyaannya malah tadi, tapi nggak apa-apa. Energi mekanik bola kan konstan. Jadi sebenarnya ini kita simpan dulu persamaannya. Oh, sekalian deh kalau enggak. Karena kita tahu bahwa V sama dengan omega R, maka di sini kita punya omega R kuadrat. Ini sama dengan V kuadrat. 1/5 V kuadrat tambah setengah V kuadrat sama dengan D sin 15. Ini nanti bisa kita pakai untuk langsung menjawab soal 2. Dengan 1/5 tambah setengah kan jadi 7/10 ya. Jadinya 7/10 V kuadrat sama dengan D sin 15. Ya udah kita simpan dulu aja di sini. Kita kerjain soal 1 dulu. So, pertanyaan A dulu.
Sebenarnya udah terjawab sih pertanyaan A itu dari soalnya. Dari soalnya, pertanyaan A itu adalah energi mekaniknya. Nah, energi mekaniknya kan kekal. Jadi kita bisa ninjau entah awal atau akhirnya aja. Karena awal kita belum tahu V-nya berapa, jadi kita bisa pilih kita tinjau di akhirnya aja, karena kita udah tahu ketinggian akhirnya berapa dan dia diam di sana. Energi mekanik di akhirnya itu kan sama dengan energi potensial. Sama dengan MGD sin 15. Lalu kita masukin aja datanya. Masanya adalah 0,5 kilo. Kecepatan gravitasi kita ambil 10 aja. Perpindahannya 2 sin 15 derajat. Sehingga kita dapatkan hasilnya sekitar pakai kalkulator aja karena sin 15 kan bisa dihitung. Kecuali mungkin besok mungkin kalau ada sudut yang aneh-aneh gitu bisa jadi dikasih tahu di lembar soalnya, misal sin 15 berapa gitu. Karena kan kalau besok kemungkinan nggak boleh pakai kalkulator. Ini kita dapatkan nilainya sekitar 2,58 Joule. Ini adalah jawaban untuk yang A. Untuk yang B, sebenarnya kita tadi sebenarnya ngerjain yang B duluan. Jadi ini itu bisa diteruskan untuk menjadi jawaban soal B. Nah, dari persamaan ini, karena kita mencari kecepatan awalnya, ini kan V ini udah kecepatan awal sebenarnya. Jadi tinggal kita balikin aja, jadi 10/7 GD sin 15. Terus kali ini masih V kuadrat, jadi V sama dengan akar 10/7 GD sin 15. Nah, GD sin 15 kan kita tadi udah dapat nilainya sekitar 2,58. Cuma itu masih dikali M sih, jadi kita bagi aja sama masanya, lalu dikasih 10 dikali 10/7, lalu diakarkan. Itu kalau kita pakai kalkulator, kita dapat hasilnya adalah sekitar 2,72 meter per detik. Kalau ada yang mau ditanyain langsung interupsi aja ya. Oke, kita dapat 2,72. Terus sebenarnya bisa juga ini dihitung manual lagi, masukin G-nya 10, D-nya 2, sin 15, harusnya hasilnya bakal sama. Nah, kemudian untuk yang poin C-nya, tentukan berturut-turut energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi bola sebelum menaiki bidang miring. Nah, ini sebenarnya kan kita udah punya V-nya. Dan kita tahu eka rotasi dan translasi. Nah, eka rotasi itu kan adalah eka rotasi kayak tadi ya, setengah 2/5 mr kuadrat omega kuadrat. Dan dari hubungan menggelinding sempurna tadi, kita dapat bahwa omega kuadrat itu adalah V kuadrat dibagi R kuadrat. Nah, R-nya bisa kita coret. Kita dapatkan energi kinetik rotasinya adalah 1/5 mv kuadrat. Atau 1/5 kali 0,5 dikali V-nya yang kita dapatkan tadi. Kita didapatkan hasil
Bentar. Sepertinya ada salah hitung sedikit. Ya, nggak apa-apa lah. Uh. Oke, kita dapatkan tadi V-nya kita kuadratkan, kemudian dibagi 5. Oh ya, maaf. Jadi ini akhirnya kita dapat nilai energi kinetiknya adalah sekitar, energi kinetik rotasi adalah sekitar 1,3397 Joule. Kemudian Eka translasinya kita dapatkan setengah MV kuadrat. M-nya kita sama 0,5, V-nya yang tadi. Kita dapatkan setengah MV kuadrat. Nilainya jadi 1, V kuadrat sama dengan 1,8487 Joule. Nah, sebenarnya kita mencari energi kinetik translasi bisa 2 cara. Bisa pakai langsung disubstitusiin V-nya, atau karena kekekalan energi mekanik, kita juga bisa, nih dari sini, kita bisa lihat bahwa energi kinetik translasi itu adalah energi potensial dikurangi energi kinetik rotasi dari kekekalan energinya. Jadi tadi kan kita udah punya energi potensialnya itu 2,58. Ini kayaknya ada beda jawaban karena pembulatan sih. Harusnya sama. Antara energi potensial sama energi kurangin energi kinetik rotasi, atau pakai cara yang di sini, itu harusnya hasilnya sama. Kalau ini beda, mungkin aku salah hitung atau mungkin karena pembulatan aja. Karena pembulatannya beda. Tapi caranya gitu. Oke, gimana? Ini udah terjawab yang nomor C. Kalau ada yang lihat ada salah hitung gimana, tolong dikoreksi langsung aja ya. Oh maaf, ini tadi bukan 1,3, tapi ini ternyata. Tapi adalah sekitar 0,73. Dan kalau ini kita tambahkan dengan 1,848 tadi, kita akan dapat hasilnya adalah 2,588 sama dengan energi potensialnya ya. Jadi ini tadi yang salah. Jadi ini kita bisa carinya masukin V yang udah kita punya ke persamaan ini, atau bisa juga kita cari kalau misalnya kita udah nemuin energi kinetik rotasi atau energi kinetik translasinya, maka energi kinetik yang satunya adalah energi potensial dikurangi energi kinetik yang satunya tadi. Jadi ada 2 cara. Oke.
Gimana, ada pertanyaan dulu mungkin? Udah dijawab sampai soal C ya? Kalau nggak kita lanjut ke selanjutnya. Iya, file soalnya yang ada di grup. Bagaimana kalau aman kita lanjut? Ini A, ini B, ini C. Ya. Ya, jadi intinya kalau di gerak menggelinding, oh ya, sama satu sedikit info lagi deh. Sekalian, mumpung lagi tentang gerak menggelinding. Ini kan kebetulan yang dibahas adalah energi, jadi lumayan jelas. Kan kita kan biasanya kalau tidak step itu kan langsung aja V sama dengan omega R gitu kan. Tapi sebenarnya yang lebih tepatnya itu adalah di permukaan yang tidak step, di permukaan di mana si rodanya tidak slip dengan permukaannya atau di mana dia menggelinding sempurna, itu hubungannya sepenuhnya sebenarnya adalah rodanya diam terhadap permukaannya. Jadi misal ini ada roda atau sesuatu, sini ada permukaan. Kalau kita lihat nanti di titik ini itu total V roda harus sama dengan total V-nya si permukaannya gitu. Jadi permukaan. Nah, kalau di sini kan V roda itu sebenarnya ada komponen yang majunya dari kecepatan translasinya, tapi di sini juga ada komponen yang mundurnya dari kecepatan sudutnya dikali R. Nah, jadi kalau permukaannya diam, ini jadi 0, ini jadi kecepatan translasinya yang maju V, dikurangi kecepatan rotasinya yang arahnya mundur, omega R. Dari sinilah kita dapatkan hubungan T omega R sama dengan omega R. Nah, sama juga ini dinaikin dan diturunin jadi A sama dengan alpha R dan X sama dengan theta R. X sama dengan theta R. Nah, cuma ini nggak selalu berlaku. Kalau misal ya permukaannya dia menggelinding tidak strip, tapi permukaannya bergerak juga, maka ini nanti bukan sama dengan 0, tapi V min omega R sama dengan V si permukaannya gitu loh. Dan sama juga A min omega A min alpha R sama dengan A permukaannya dan X min theta R sama dengan perpindahan permukaannya. Cuma karena biasanya kita di soal cukup sederhana jadi permukaannya diam, ini jadi 0, jadi yang sininya bisa dipindah luasin langsung. Just in case keluar. Oke, gimana kalau udah aman kita lanjut. Kalau ada yang bingung atau enggak kurang jelas langsung interupsi aja ya. Kalau ini aku tadi kayak jelasinnya agak cepat-cepat tentang tidak strip. Oh ya, satu lagi. Sama misal kali ini bukan tidak strip terhadap tanah, tapi misal anggap ini lingkaran ya. Gini aja deh. Nah, lingkaran, kemudian dia bukan tidak slip terhadap tanah, tapi misal di atasnya ada papan, dia terus tidak slip pada papannya itu. Nah, itu sebenarnya kuncinya sama, kecepatan di bagian atasnya itu harus sama dengan kecepatan papan yang di atasnya atau atap yang di atasnya. Misal dia gini, nah cuma kalau ke sini kan kalau kita lihat ada komponen ke depan dari percepatan atau kecepatan translasinya, dan karena dia muternya gini, ini kan sebenarnya muternya searah kayak yang tadi.
muternya searah kayak yang tadi, tapi kalau di atas, komponen dari alfa R-nya itu, arahnya juga ke depan. Jadi kalau di sini, A plus alfa R sama dengan percepatan benda yang di atasnya, misalnya papan. Dan karena kalau misalnya dia udah tidak slip di atas, juga tidak slip di bawah, jadi kan alfa R juga sama dengan A. Jadi nanti di sini dapat 2A sama dengan A papan gitu ya. Jadi kalau misal di roda, kecepatan-kecepatan atau perpindahan-perpindahan atau percepatan-percepatan di titik penting itu, di sini ke sini itu adalah A plus alfa R, di sini adalah A min alfa R, kemudian di sini ada ke arah depan, ini pas 90 derajat ya. Sini ke arah depan A, ke arah bawah alfa R. Di sini juga ke arah depan A, ke arah atas alfa R, gitulah. Sekedar fakta aja, supaya lengkap ngertinya. Oke, kalau udah kita lanjut ya. Soal 2, ini dinamika rotasi juga. Mungkin kita skip dulu aja. Nah, sebenarnya udah agak cover juga pas aku bahas percepatan tadi. Kalau sempat kita ke sini lagi. Sekarang mungkin kita ke soal 3 dulu aja. Ini soal elastisitas. Nah, elastisitas itu kata kuncinya adalah dia biasanya juga digabung sama kesetimbangan biasanya ya. Jadi biasanya sigma F sama dengan 0, sigma tau sama dengan 0. Ini kalau, tapi bisa jadi enggak dengan apa namanya kesetimbangan. Tapi bisa jadi enggak ya, meskipun aku belum pernah lihat yang enggak digabung sama kesetimbangan. Terus, tapi yang udah pasti, yang jadi kunci itu adalah persamaan modulus Young. E sama dengan tegangan dibagi regangan, tegangan itu F per A, tegangan itu delta L per L0. Modulus Young itu kuncinya adalah konstan untuk bahan yang sama. Jadi misalnya sama-sama besi, entah kabel besi, entah slab besi, entah apa namanya, kawat tipis atau kawat tebal, kalau bahannya sama, modulus Young-nya pasti sama. Yang sama. Nah, oke. Lalu kita ke soal ini. Gambar di samping menunjukkan kurva tegangan terhadap regangan. Nah, ya kalau soal elastisitas itu biasanya grafiknya grafik tegangan terhadap regangan, stres terhadap strain. Untuk kawat berbentuk silinder dengan panjang mula-mula 150 cm dan luas penampang 1 cm. Pertanyaan yang A, tentukan modulus Young bahan kawat tersebut. Nah, ini berarti kita pakai definisinya aja. Kan modulus Young tadi, poin A ya, modulus Young. Modulus Young adalah sigma atau tegangan dibagi regangan. Karena ini grafiknya udah tegangan sama regangan, jadi kita tinggal cek aja titik yang menarik, yang gampang kita lihat, dan kita lihat di situ perbandingannya berapa. Nah, ini titik tengah yang bisa kita lihat dengan jelas ada di sini, di 150 0,02, dan ada juga di sini. Ini kebetulan pas di simpangan gitu ya. Jadi misalnya kita pakai yang di bawah aja, ya kan tegangannya adalah 150, itu satuannya kayaknya udah aman ya. 150 kali 10 pangkat 6 ya. Karena ini di sini ada satuannya dalam 10 pangkat 6 Newton meter. Newton per meter persegi, maaf. 150 kali 10 pangkat 6, dan di situ regangannya adalah 0,002.
atau bisa ditulis ulang jadi 150 kali 10 pangkat 6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3, yaitu 300 kali 10 pangkat 9. Bener kan ya? Oh maaf, kok 300. 75. 75 kali 10 pangkat 9. Nah, terus itu untuk pertanyaan pertama. Kalau kita mau, kita bisa cek juga di titik sini. Kan dia 300 dibagi 4 kali 10 pangkat min 3 ya. Dan 300 dibagi 4 kan juga 75. 300 dibagi 4, ya 75 juga. Jadi sama jawabannya. Kita bisa bebas ninjaunya mau di mana. Nah, kemudian untuk poin B-nya, yang ditanya adalah jika kawat tersebut disambung dengan kawat aluminium yang panjangnya 70 cm, ya kita catat dulu panjang awal aluminiumnya 70 cm, luas penampangnya sama yaitu 1 cm persegi, dan kita tahu modulus Youngnya aluminium adalah 7 kali 10 pangkat 10. Dan kemudian dibantung suatu beban dengan massa 10 kg. Tentukan pertambahan panjang sistem gabungan kedua kawat tersebut. Nah, ya udah kalau gini berarti kita gambar dulu aja diagramnya seperti biasa. Kan di sini ada beban. Beban ini mengalami kayak dari kawatnya tadi ke atas sebut saja T, dan dia mengalami gaya ke barat, ke bawah, gaya berat ke bawah, maaf. Dan dia kan diam. Jadi sigma Fy-nya sama dengan 0. Kita masukin dari persamaannya T min Mg sama dengan 0, T sama dengan Mg. Nah, kalau kita lihat di sini kan kawatnya digabung. Jadi misal ini yang kawat yang awal tadi apa sih bahannya? Ya kawat yang awal tadi yang kita nyari modulus Youngnya. Di sini ada kawat yang kedua, kawat aluminiumnya. Nah, karena dia digabung, maka berarti gaya di kawat yang bawah sama yang atas itu sama. Sama-sama besarnya adalah T itu tadi. Cuma modulus Youngnya beda, jadi pertambahan panjangnya juga bakal berbeda gitu. Nah, jadi kita periksa masing-masing kawat. Kawat yang satu dulu ya, yang awal itu kita punya E sama dengan F per A dibagi delta L per L0. Nah, gayanya tadi kan T per A dibagi delta L per L0. Ini mungkin biasanya lebih bagus kelihatannya gini ya. Delta L, L0-nya naik. Nah, ini, karena kita kan yang mau mencari pertambahan panjangnya. Jadi kita mau mencari delta L-nya kawat 1 ditambah delta L-nya kawat 2. Nah, ini kan delta L-nya berarti apa? T L0 dibagi A kali E. Itu L kawat 1, kita simpan dulu. Kita ini E1 ya. Kawat 2 yang aluminium. Itu modulus Youngnya
70. Aluminium itu kita punya E2 sama dengan T. Panjang awalnya berapa tadi? Panjang awalnya 70 cm, yang satu 150 cm. Udah, ini biar kelihatan, kita tulis saja L01 ini TL02 dibagi A-nya kan sama, jadi delta L2, jadi kita tulis sebagai A aja. T-nya juga sama. Nah, ini kalau delta L2-nya kita pindahin, kita dapat delta L2 sama dengan TL0 dibagi A dikali E2. Nah, karena kita nyari pertambahan panjang sistem, ini terusin di sini aja ya. Biar gak usah terlalu jauh scroll. Nah, kita nyari pertambahan panjang sistem. Jadi, yang kita cari itu adalah delta L totalnya. Delta L total sama dengan delta L1 tambah delta L2. Kita rumusnya udah punya tadi, sama dengan TL01 dibagi A E1 ditambah TL02 dibagi A E2. T sama A-nya bisa dikeluarin biar rapi. Dan kita kan tadi udah dapat kalau T itu sebenarnya nilainya mg, jadi kita langsung substitusi aja. Tapi ya, bagusnya ditulis ya nanti. Substitusi T sama dengan mg ke kesamaan berapalah nanti misal nomornya. Gitu. G per A, ini L01 dibagi E1 tambah L02 dibagi E2. Nah, jadi kita dapatkan semuanya katakan dalam meter ya, karena kita tadi modulasinya juga dalam meter. Mg-nya kan 10 kilo dikali 10. Luas permukaannya itu adalah 1 cm. 1 cm itu adalah 1 kali 10 pangkat min 4 meter. Lalu ini dikali panjang awalnya kabel 1 tadi 150 cm itu 1,5 meter. Dibagi E-nya adalah 7,5 kali 10 pangkat 10. Tambah panjang awal kabel 2 adalah 0,7. 70 cm ya benar. Dibagi modulus Youngnya adalah 7 kali 10 pangkat 10. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Harusnya akan dapat nilainya sekitar ini jadi 10 pangkat 6 ya. Kalikan 1,5 dibagi 7,5 kali 10 pangkat 10 tambah 0,7 dibagi 7 kali 10 pangkat 10. Dapatkan nilainya kali ini kita dapatkan nilainya adalah 3 kali 10 pangkat min 5 meter pertambahan panjangnya. Emang pertambahan panjang dari modulus Young biasanya kalau material kayak gini, karena modulus Young-nya gede, biasanya pertambahan panjangnya dikit. Itu berarti berapa senti? 3 kali 10 pangkat min 3 cm, yaitu 0,7
003. Oke. Aman atau ada yang mau ditanyain dulu atau mungkin ada yang salah hitung berarti ada yang mau koreksi? Kalau enggak kita lanjut. Hari ini di zoom out dulu deh. Nah, ini enggak kelihatan ya kalau gitu ya. Ini alurnya dari kiri ke kanan ya, jadi sampai batas garisnya lebih. Nah, ini di sini naik ke yang sebelahnya. Gimana kalau aman kita lanjut aja. Iya sih, elastisitas paling ini. Ini kebetulan karena cuma satu kabel, jadi nggak ada dan bukan benda tegar, cuma bisa baloknya bisa dianggap benda titik aja gitu. Jadi kita nggak perlu pakai sigma tau sama dengan 0 ya, cuma perlu sigma f sama dengan 0. Nah kemudian kalau udah, kita mungkin bisa coba lanjut ke soal lain dulu. Ya, nanti kalau di ujian bagusnya persamaannya dinomerin ya. Misal ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3, ini persamaan 4, terus harusnya di sini ada kata-kata substitusi substitusi persamaan 2 dan 3 ke 4. Nah, terus ini 4. Terus sekarang setelah disubstitusi misal jadi 5. Ini kita substitusi TM gitu ya, persamaan 1 ya sebenarnya. Ke persamaan 5. Jadi kita dapat ini terus baru diselesaikan. Itu cara formalnya gitu lah. Biar lengkap. Oke, kalau udah aman kita lanjut aja. Substitusi 1 gitu. Nah, terus kan soal elastisitas sudah ada, gerak melinding sudah ada. Soal 4 ini efek Doppler. Efek Doppler kan sebenarnya simpel ya pada dasarnya. Pokoknya soal standarnya gini kan pokoknya F aksen sama dengan
Ini V suara. Bagi ini kan ya. Oh. Nah, cuma paling yang perlu dicatat kecepatan suaranya ini adalah relatif terhadap medium. Jadi kalau misalnya ada angin, jadi misal suaranya arahnya ke sana, kecepatannya V, terus ada angin kecepatannya apa misalnya U, itu nanti yang kita masukin ke sini itu jadi karena searah kan kecepatan relatifnya V min U gitu. Yang kita masukin ke sini jadi V min U. Kalau misalnya kecepatan suaranya di suara gitu ya. Sini V tapi berlawanan sama arah angin, ini yang kita masukin nanti jadi V plus U ke atas dan bawah gitu lah. Sisanya sebenarnya pada dasarnya tinggal substitusi sih. Mungkin kita bisa bahas yang soal lain dulu aja. Nanti kalau sempat balik ke sini. Nah, soal 5 ini belum masukin. Soal 6 ini adalah soal fluida. Soal fluida yaitu fluida statis. Ini soal gaya angkat sebenarnya. Nah, coba kita lihat dulu aja. Dan masa yang dia, nah kalau soal gaya angkat itu biasanya juga sigma F sama dengan 0. Biasanya. Dengan F-nya biasanya nanti ada gaya berat, negatif, tambah gaya angkat. Terus bisa jadi di sini ada sesuatu lagi, bisa jadi enggak. Tergantung soalnya. Ini ada gaya eksternal, kayak kalau di sini kan ada gaya bekasnya. Sini ada gaya bekasnya, tapi kadang-kadang nggak ada juga. Nah, terus kalau gaya angkat, F A itu adalah rho GV. V yang tercelup, yang ada di bawah airnya. Ini kebetulan kayaknya tercelup semuanya. Oh enggak, ini ya ding. Enggak, ini fluida ya. Ini kebetulan semuanya tercelup di dalam air, jadi P-nya sama aja dengan V balonnya. Sama dengan rho GV. Ya, ini biasanya. Cuma kalau bentuknya aneh-aneh, bisa jadi akan agak bervariasi gitu. Jadi pada dasarnya ini. Nah, gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda untuk keadaan BCD. Kita langsung aja di sini ya. Kita baca detailnya dulu. Sebuah bekas dengan massa yang dapat diabaikan dipasang dengan dasar bejana kubus dengan sisi 8 cm bermassa jenis rho kubus diletakkan di atas bekas sehingga bekas tertekan sejauh 10 cm. Seperti terlihat pada gambar B, kemudian bejana diisi penuh dengan air sehingga simpangan bekas menjadi 8 cm. Jika air di dalam bejana diganti dengan satu fluida lain, simpangan menjadi 9 cm. Gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda untuk BCD. Nah, sebenarnya ini udara, ini air, ini fluida ya. Kita langsung gambar di sini aja. Kalau udara, dia nggak ada gaya angkatnya.
ada kayak Archimedes. Jadi langsung aja ini turun ke bawah ada mg, terus ke arah atas ada kx kayak bekas. Nah, kalau ini air, ini ke bawah sama ada mg, itu gaya berat. Ke atas ada kx juga, tapi juga ada gaya angkat dari airnya, Fa kita sebutnya. Kita sebut saja. Nah, kalau untuk di gambar D sebenarnya sama diagram gayanya. Cuma nanti nilai Fa-nya beda. Tapi diagram gayanya sama. Nah, tentukan nilai konstanta begas K. Nah, kalau kita menentukan nilai konstanta begas K, berarti kita paling simpel, kita cari aja dari yang gayanya paling dikit, yaitu di udara. Kalau kita tulis persamaan gayanya untuk yang gambar B, ini di copy aja gambarnya. Bawa. Bisa nggak? Oh, nggak ikut, nggak apa-apa. Untuk gambar B, untuk poin A ya ini. Poin A, konstanta begas, kita cek aja yang paling sedikit yang ngeribetin lah. Kita cek yang di gambar B, ini kan ke atas ada gaya begas, KX, bawah ada gaya berat, MG. Nah, karena dia diam, jadi sigma F sama dengan 0, MG min KX sama dengan 0. Nah, kita tahu, oh cuma ternyata yang menarik, kita belum tahu massa jenis rho-nya. Ya udah, nggak apa-apa. Kita tulis dulu aja, berarti kita harus substitusi soal lain. Ini rho kubus, V kubus G ini negatifnya positif aja deh. Plus KX sama dengan 0. Sehingga KX, X-nya kan kita udah tahu. Kita nyari K-nya, K sama dengan rho K, V kubus kan A pangkat 3, jari-jari A-nya, per X. Kita simpan dulu, kita harus cari persamaan lain. Nah, kita juga bisa cari dia dari gambar B. Karena ini rho-nya belum tahu, jadi sebenarnya memang harus dua persamaan sih. Kok gambar B, gambar C. Sekarang kita gambar untuk gambar C, keadaan C ya. Keadaan C. Gambar lagi aja nggak apa-apa. Kan tadi ada kayak bas, ada kayak apung, dia angkat dari air. Seperti kayak berat. Sama juga sigma F sama dengan 0. Ini XC itulah ya. XC ini XP karena terkompresinya beda. Tapi kita udah tahu dari soalnya. Nah, sigma F sama dengan 0. Terus yang ke atas kan ada kayak apung dikurangi, ya ditambah dulu aja. Gaya begas sama dengan gaya berat. Nah, gaya apungnya itu adalah rho air, kita tahu rho air, V kubus, kali percepatan gravitasi ditambah XC sama dengan rho kubus, V kubus kali percepatan gravitasi. Nah, dari sini ternyata kayaknya bakal lebih gampang kalau kita eliminasi aja. Kita pindah ruaskan dulu. Jadi rho air Vg min rho Vg, rho kubus Vg ditambah KXC sama dengan 0.
Ini jadi persamaan 2. Terus kita eliminasi 1 dan 2. Kan yang suku massa kubusnya bisa kita eliminasi. Ini jadi min rho KVG sama dengan KXB. Ini jadi min rho KVG ditambah rho air VG ditambah KXC sama dengan 0. Ini salah tulis tadi. Harusnya ditambah. Tambah KXB sama dengan 0 ditambah KXC sama dengan 0. Ini kan ininya bisa dieliminasi. Sehingga kita dapatkan KXB dikurangi KXC dikurangi rho air V-nya A pangkat 3 kan tadi. Ya, kita tahu kan yang sisinya. Pangkat 3 G sama dengan 0. K XB min XC sama dengan ini. Jadi kita dapat konstanta begasnya itu sama dengan bagi XB min XC. Atau nilainya yaitu berapa ya? Kalau air kan adalah 1000, panjang sisinya 8. Percepatan gravitasinya kita ambil 10. XB dia ada 0,1 karena dia terkompresi 10 cm si bekasnya. Ini dari hukum Hooke ya, Kx. F sama dengan min Kx. Xc itu ada 0,08. Jadi kita dapat nilai konstanta bekasnya adalah 256 Newton per meter. Ini untuk poin A. Ya kita cari aja yang datanya udah diketahui, terus kan yang kita nggak tahu kan 2 variabel, rho air dan K-nya. Jadi kita berarti butuh buat 2 persamaan juga. Jadi kita ambil di 2 persamaan yang semua variabel lain sudah kita ketahui gitu. Kayak biasa. Nah, terus ya itu akan gambar B, tentukan nilai konstanta bekas udah. Sekarang C. C itu adalah tentukan rho kubus dan rho fluida. Nah, rho kubus bisa kita tentuin dari persamaan ini aja deh. Sini ya, dari yang ini. Rho kubus 0, rho kubus sama dengan KXB dibagi A pangkat 3G sama dengan tadi 256 XB 0,1. A pangkat 3-nya adalah
0, ya nanti kita hitung berapa dapat, tinggal masukin angka. Nah terus untuk raw fluida ini menarik. Sebenarnya kita juga udah tahu, sekarang kita tinjau di D. Tinjau D, kan ada gaya ke atas sama KXD, ada gaya ke bawah dari MG sama, terus ada gaya ke atas juga dari gaya angkat FD. Nah gaya angkatnya yang beda, atau gaya apung. Kita tulis persamaan gayanya. Sigma F sama dengan 0, FAD plus KXD sama dengan MG. Nah, ini kan FAD itu kan raw fluida kali volume dikali kecepatan gravitasi. Ini sama dengan rho kubus dikali volume kali kecepatan gravitasi kurangi KXD. Sehingga kita bisa cari raw fluida itu adalah 1/A⁻3G kali rho kubus A⁻3G min KXD. Nah, ini kita juga udah tahu semua nilainya ya. XD kan 9 cm. Mana? XD 9 cm. Terus K-nya tadi kita udah dapat, rho kubus udah dapat. Jadi ini kita juga bisa cari berapa. Ya, jadi 1/3 ketemu sih 0,08 kali 10. Ini rho kubus tadi berapa? 0,08 lagi kali 9,8. 9,8 kali 10 aja, kita pakai 10. Kayaknya kalau di ujian biasanya pakai 10 karena nggak ada kalkulator. Ini 256 kali ini 0,09. Nah, dapat berapa nilainya? Oke, gimana? Aman atau ada yang mau ditanyain dulu? Kita kecilin keseluruhannya. Yang ditulis di atas ini kayak kata kuncinya ya. Rapiin dulu dah. Fx itu gaya eksternal. Gaya eksternal bisa jadi tali, bisa jadi pegas kayak ini. Nggak selalu ada. Soal kayak ginian. Oke. Ya, rho-nya di sini adalah selalu rho fluida ya kalau untuk rumus kayak angkat itu. Oke. Kalau aman kita lanjut. Oke, kita lanjut aja. Soal 7 ini masih soal fluida dinamis, soal 8 fluida statis. Jadi mungkin kita ke soal 7 dulu aja mending. Nah, fluida dinamis sebenarnya beda sama fluida statis. Meskipun konsepnya sama. Oke. Jadi untuk mengukur aliran minyak 800 kg emas yang kita tahu dalam pipa venturi yang membentuk sudut terhadapnya diperlukan alat bantu pipa U berisikan raksa seperti terlihat pada gambar.
diketahui diameter pada bagian pipa yang lebih besar titik 1 itu ada di sini. Ini titik 1 adalah 6 cm, diameter titik 2 ini 2 cm. Berapa selisih tekanan titik 1 dan titik 2 apabila diketahui bahwa H sama dengan 50 cm dan Z2 itu di situ. Z2 adalah 20 cm. Nah, jadi kalau kayak gini itu kita pakai kan fluida dinamis ya sebenarnya. Cuma karena ada pipa U-nya juga, ini sebenarnya digabung antara persamaan Bernoulli sama hukum Pascal. P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho G. Nah, kalau di sini, ini karena aku nulis persamaan umum, jadi aku tulis aja rho GH2. Jadi soal ini bukan rho GH2, karena H2-nya ada lain lagi. Nah, terus di hukum Pascal, di ketinggian yang sama, tekanannya akan sama. Misalnya di bawah sini, nanti ya P1 tambah rho G. Ini juga masih umum ya, jangan dimasukin langsung ke soal P2 tambah rho GH2. Itu tinggiannya sama, tekanannya sama. Tinggian sama, tekanan sama. Nah, terus untuk soal ini gimana? Kita tahu diameter pipa lebih besar, diameter pipa lebih kecil. Oh iya, sama ada satu lagi. Kontinuitas. Yang nyambungin sama diameter. Kontinuitas. Q1 debit 1 sama dengan debit 2. Luas 1 kecepatan 1 sama dengan luas 2 kecepatan 2. Nih, kuncinya fluida dinamis ini aja, 3 persamaan ini. Persamaan yang kedua nggak selalu muncul, tapi biasanya ya kalau ada Bernoulli bakal ada kontinuitas. Pascal kalau ada pipa U aja baru muncul biasanya. Jadi kalau ada Bernoulli pasti ada kontinuitas. Nah, seberapakah selisih tekanan di titik 1 dan 2 apabila diketahui H 50 cm dan Z2 20 cm. Nah, ini kan dari gambarnya kelihatan kalau H1 itu sama dengan H plus H2 yang digambar ini ya. Sama dengan H2, jadi perbedaan tingginya ya Z2 ini. Jadi kita gambar, sekarang nggak bisa digambar lagi deh, kita langsung tulis kebersamaan Bernoulli-nya aja. Kita kan mau mencari selisih tekanan di V1 tambah setengah rho V1. Nah, kalau gini kita langsung ambil aja yang ada suku rho G-nya yang lebih tinggi aja. Jadi kita ambil di 2 aja nanti yang ada rho G-nya. Sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho G. Perbedaan ketinggian keduanya kan adalah Z2 ya, karena ini kan digambar ini segaris, bedanya Z2. 0 G Z2. Simpan dulu. Nah, kita nanti mau nyari selisih tekanan, berarti nanti P1 min P2 atau P2 min P1 ya? Sama aja sih. Cuma beda tanda aja paling. Jadi kita simpan dulu aja ini. Terus kita persamaan kontinuitas, of course.
A1 V1 sama dengan A2 V2. Misalnya Pi D1 per 2 kuadrat sama dengan kali V1 ya. Pi D2 per 2 kuadrat kali V2. Pi-nya habis 2 kuadratnya habis, bisa V1 per V2 dengan D2 kuadrat per D1 kuadrat. Nah, terus kita tinjau di pipa U-nya Pascal. Nah, karena kita udah tahu H-nya, kan ini raksanya setinggi H. Di sini cuma nembus ke pipanya, di sini raksa terus nembus ke pipanya. Berarti kita bisa lihat, kan P di kiri harus sama dengan P di kanan, tapi P di kiri kan di garis yang putus-putus yang bawah ini, nggak ada fluidanya. Jadi dia sebenarnya P-nya cuma P1 aja. P1 yang dari pipanya, tekanannya masuk ke situ, dorong dia turun. Sama dengan P2 tambah rho raksa G H besar, karena kolom raksanya setinggi H besar. Oh, ini ya ternyata kita bisa nyelesain dari sini aja untuk yang poin A. Di P1 min P2 sama dengan rho GH besar, kan P1 lebih jelas lebih gede dari P2 kalau gitu. Yang kita cari delta P-nya adalah rho G besar, rho-nya berapa tadi? 13.600. 13.600, G-nya biasa 10, besarnya 0,5 meter. Ya, dapat perbedaan tekanannya. Terus tuliskan perbandingan kecepatan titik 2 dengan kecepatan titik 1. Ini sudah dapat juga ternyata dari persamaan kontinuitas. Nih, ini sebenarnya poin B. Tinggal dimasukin nilainya. P1 per V2. Nah, ini kan kita kan selama ini pakai meter terus ya. Cuma kalau di persamaan kontinuitas, karena yang ditanya cuma perbandingan, jadi kita diameternya kan pakai senti. Kalau mau dikonversi dulu kan ribet. Dan karena ini perbandingan, jadi nanti satuannya kecoret. Jadi langsung aja 2 kuadrat per 6 kuadrat. 4 per 36, yaitu 1 per 9. Jadi V2 pasti lebih cepat dari V1. Ya, V2 lebih cepat dari V1. Nah, terus tentukan kelajuan fluida di titik 1. Nah, kan kita udah punya delta P-nya berapa, kita udah punya V1, V2 berapa. Ini dari persamaan, ini persamaan 2 ya. Persamaan 2, ini persamaan 3. Substitusiin aja ke persamaan 1. Tapi sebelumnya persamaan 1 kita tulis ulang dulu ke bentuk yang lebih enak. P1 min P2 sama dengan setengah rho P2 min V1 ini kuadrat ditambah MGH. Kok H? MGZ2, maaf. Kok MG sih? Rho G maksud saya. Rho GZ2. Nah, P1 min P2 ini tadi kan delta P. Delta P sama dengan setengah rho. Kita kan mau mencari V1, jadi kita ubah V2-nya di sini jadi V1. Kan V2 sama dengan 9 V1. V2
V1, V2. Ya, V2 sama dengan 9 V1. Oh, gede juga ya. Tambah rho G Z2. Ini karena kita mau cari V1, jadi rho G Z2-nya kita pindahin ke kanan aja. Ini jadi delta P dikurangi ya rho G Z2. Terus 2-nya juga pindahin ke kanan, 2 per rho. Sama dengan 80 V1 kuadrat. Bener nggak ya ini? Oh, gede banget angkanya. Oke, berarti jadi kita dapat V1 sama dengan 1/80, ada akarnya, dikali 2 per rho, dikali delta P min rho G Z2. Coret 40. Ini berarti kita tinggal masukin ini. Ini rho-nya rho cairannya ya. Apa sih tadi? Minyak ya. 100. Delta P kita tadi dapat nilainya berapa? Enggak ya, nggak apa-apa, tulis lagi aja. Ini 13.600 kali 10 dikali 0,5 kurangi 800 dikali 10 kali 0,2. Dapat. Itu. Jadi ini sebenarnya urutannya kebalik dulu. Harusnya 3 dulu kalau ngikutin urutan jawab soalnya ya. Harusnya 3 dulu, terus 2 dulu, terus baru terakhir masukin Bernoulli. Gimana? Ada konsep yang kelewatan nggak? Kayaknya nggak. Oh enggak, kita lanjut aja. Oke. Saya lihat dulu. Gimana ya biar kelihatan semuanya. Ilin baca nggak kalau gini? Oh, bentar. Oke, jadi ini ada pertanyaan. Nah, selisih tekanan dapat dari massa jenis raksa, nggak apa-apa dipakai ke hitungan kecepatan minyak, nggak apa-apa. Soalnya sebenarnya emang gimana ya, selisih tekanan ini kenapa massa jenis raksa? Karena kita menentukan selisih tekanan itu dari emang bukan dari pipa utamanya ini, pipa utamanya kan minyak. Tapi kan yang di dalam pipa U-nya ini kan raksa kan. Yang di dalam sini raksanya. Jadi kita kayak pakai kalau soal pipa U standar ini P2, ini P1, ya dia kayak selisih tekanannya nggak terpengaruh sama apa yang ada di sini. Dia cuma kayak untuk mendeteksi aja, sebenarnya nggak harus raksa juga, bisa juga minyak juga atau apa, cuma tingginya bakal beda. Dia cuma untuk mendeteksi selisih tekanannya aja gitu. Si itunya apa namanya? Pipa U-nya. Jadi kalau kita udah dapat ya, dapat tekanannya tinggal masukin. Oke. Udah, kita lanjut aja nomor berapa dulu ya. Atau mungkin ada yang mau dilihat lagi dulu.
Pertanyaan lagi mungkin. Ya, kalau gitu kita lanjut dulu. Soal 8 ini hidrostatis lagi. Sebenarnya mirip-mirip dengan soal yang apa namanya, soal nomor berapa tadi, 6 tadi ya, konsepnya. Sama-sama ada pegasnya sama-sama ada pegasnya, cuma kalau tadi pegasnya di bawah, ini pegasnya di atasnya mirip di ujung-ujung ya. Jadi kita ke termo dulu aja. In gas ideal monoatomik. Nah, gas ideal monoatomik sebanyak 0,2 mol menempati ruang dengan volume awal 5 liter dan TA 300 Kelvin. Menjalani proses pemanasan isovolume, berarti VA sama dengan VB. VA dengan VB. Sampai tekanannya menjadi PB sama dengan 3 PA. Kemudian sistem mengembang secara isotermal ke keadaan awal A, mengembang secara isotermal ke keadaan awal A. Oh, ini mengembang secara isotermal ke C dulu deh kayaknya maksudnya. Mengembang secara isotermal ke C, terus habis itu kembali ke keadaan awal A secara isobarik. Berarti PC sama dengan PA. Nah, gambarkan grafik PV proses ABCA ya. Di sini katanya nggak jelas ininya, mengembang secara isotermal ke keadaan awal A secara isobarik. Tapi ternyata di grafik PV-nya ABCA, berarti 4 langkah. Grafik PV. Begini ya. PV. Kita sketch saja, nggak usah akurat-akurat banget. Pertama, misal keadaan A awal di sini, dia mengalami pemanasan isovolume. Pemanasan isovolume berarti volumenya tetap di VA, tapi tekanannya naik ke titik B, di mana PB adalah 3 PA. Nah, setelah itu dia mengembang secara isotermal, mengembang ekspansi berarti volumenya naik, isotermal berarti bentuknya mirip-mirip kayak gini. Nah, ini nah. Sampai ke titik C, dan kemudian habis itu kembali ke keadaan awal A secara isobarik. Jadi di titik C sebenarnya tekanannya udah sama dengan di titik A ya. Ini garis ke sini, ke sini, ke sini. Nah, terus hitunglah QW delta U. Ini maksudnya total atau total deh kayaknya. Hitunglah QW delta U. Nah, karena ini siklus, maka delta U-nya udah pasti 0. Karena kalau proses siklus kembali ke keadaan awal, pasti apa namanya, energi internal awal sama akhirnya sama. Karena energi internal kan fungsi keadaan juga bergantung pada T, ujung-ujungnya cuma bergantung pada PV sama N.
Jadi delta U-nya udah pasti 0. Nah, hitunglah Q, W, dan Q dan W sekarang. Usaha. Nah, kalau Q-nya kan kita nggak tahu apa-apa. Nah, kalau enggak, kita bisa pakai sini kita bisa mulai dari cari kayak apa temperatur dan volume di tiap-tiap titik. Jadi kita cari dulu di titik A. Keadaan awal kita tulis dulu aja semuanya biar jelas. Titik A dia molnya 0,2 sama volumenya 5 liter. TA-nya adalah 300 Kelvin. Kita nggak tahu pressure-nya, mungkin ditinggalkan sebagai variabel aja nggak masalah. Terus titik B, volumenya sama, kita pakai hukum apa namanya, yang perbandingan dari hukum gas ideal. Volumenya sama, ini langsung aja dicoret. PB kan 3 PA. Kita ini juga PA-nya bisa dicoret. Sehingga kita dapat TB sama dengan 3 TA, yaitu 900 Kelvin. Nah, terus sekarang untuk titik C, kita tahu karena dari titik B ke titik C itu proses ekspansinya isotermal, jadi kita tahu bahwa TC harus sama dengan TB 900 Kelvin. Nah, terus kita juga tahu bahwa dari C ke A, ini karena BC isotermal. Nah, terus kita tahu juga kalau dari C ke A, itu isobarik. Jadi kita juga tahu bahwa PC sama dengan PA. Jadi kita bisa langsung cari ini PA, VA, TA sama dengan PA, PC, TC. TC kan tadi sama dengan TB, TB sama dengan 3 TA. Ini bisa dicoret. Jadi kita ketemu bahwa VC sama dengan 3 VA sama dengan 15 liter. Oke. Oke, terus ini kita pokoknya cari dulu aja semuanya biar jelas. Kita bisa mulai cari usaha dan kalornya. Nah, sampingnya aja deh. Pertama kita cek dulu proses A ke B. Dia kan isokorik ya, volumenya tetap. Nah, kalau volumenya tetap, otomatis 0. Usahanya 0, berarti kita masukin ke hukum pertama termodinamika, pakai delta U aja biar tulisnya pendek. Delta U sama dengan Q min W, karena W-nya 0, jadi delta U sama dengan Q. Nah, delta U-nya kan bisa kita cari pakai NC delta T. NCV. Ini adalah 3/2 NR delta T dengan TB-nya T-nya TB min TA. Kita dapat 3/2 NR. Ini jadi 600 ya.
delta U. Nah, tinggal disubstitusi aja. Mungkin ada ketentuan jawabnya. Ya hati-hati aja sama satuannya. Sebenarnya bisa pakai 83145, boleh, nanti jadinya joule. Atau pakai 0,082 juga sebenarnya bisa aja, cuma jadinya bukan joule. Kita dapat delta U-nya, untuk proses ini kita dapat delta U-nya dan dapat Q-nya. Nah, terus untuk proses yang isotermal, delta U-nya kan 0. Karena NC TC min TB berhubung TC sama dengan TB, ini 0. Jadi, kita dapat hukum pertama termonya 0 sama dengan Q min W. Jadi Q-nya bakal sama dengan kerjanya. Nah, usahanya kalau untuk isotermal, karena T-nya konstan, jadi dari persamaan gas ideal, kan kita kalau usaha mau cari V ya, kita ubah jadi dalam V. Maksudnya kita mau substitusi T biar dinyatakan dalam V. RT per V semuanya kan konstan. Jadi ini Q sama dengan W sama dengan nRT, karena dia pressure-nya berubah-ubah, jadi harus diintegralin dari VB ke VC. Ini kan sebenarnya nRT per V tadinya di dalam, tapi karena T-nya konstan, N konstan, R konstan, jadi bisa keluar semua. Kita dapat nRT ln VC per VB. Bisa dicari nilainya. Karena T kita tahu, ini kan TB tadi ya. R kita tahu, N kita tahu, VC, VB kita tahu. Jadi Q-nya juga sama. Di sini Q-nya sama dengan W-nya. Nah, terus untuk proses CKA, ini delta U sama dengan Q min PdV. Ini sebenarnya rumusnya sama aja. Cuma karena P-nya konstan kan. Ini dari VC ke VA. Delta U-nya NC delta T. Nah, ini karena P-nya konstan, jadi langsung aja P VA min VC. Nah, karena yang ditanyakan kalor dan usahanya. Kalornya berarti NC TA min TC tambah P VA min VC. Semuanya udah tahu nilainya P-nya kan PA. Sedangkan usahanya adalah ini. Ini pasti negatif nanti. Oke. Terus yang ditanya tadi adalah QW delta U. Ya ini untuk masing-masingnya. Kalau kita mau nyari untuk total sistemnya ya tinggal I total itu IAB tambah IBC tambah QCA. W total itu WAB tambah WBC tambah WCA. Dan ini kalau ditambahin pasti jadi 0. Jadi kurangin maksudnya. Pasti jadi 0. Nah, terus sebentar. PA, ya, ya. PA kita belum dikasih tahu berapa nilainya, tapi bisa langsung kita cari tahu aja pakai persamaan gas ideal. P sama dengan nRTA per VA
Anda identifikasikan yang 0,2, ini 8 atau berapalah yang dipakai. Ini 300, V-nya adalah 5 liter. 5 liter itu 5 kali 10 pangkat min 4 kan ya? Min 3 ya? Kalau jadi meter kubik. Ya pokoknya kalau mau pakai liter ya ini. Tapi nanti pressure-nya jadi dalam ATM. Ya. Pokoknya dikonversi. Terus habis itu hitunglah efisiensi. Nah, kalau hitunglah efisiensi, berarti usaha yang netnya dibagi, tulis di mana ya? Efisiensi itu adalah W net atau W total dibagi I masuk. Jadi kita ambil Q yang nilainya positif aja. Kan kita tadi udah nyari, semuanya di sini udah dapat, tinggal disubstitusi. Dapatnya efisiensinya berapa? Ya, terus biasanya kalau udah ketemu perbandingannya, ini kan pasti di bawah 1. Pasti di bawah 1, terus biasanya suka dikali 100% gitu. Efisiensi. Ya, sebenarnya artinya sama aja. 0,86 atau 86% misalnya. Terus, nah berapalah VRMS maksimum dari atom-atom gas saat siklus ini berlangsung. Nah, VRMS itu kan dia adalah fungsi dari ini kok jadi VRMS adalah fungsi dari temperatur. Jadi VRMS maksimum pasti ada saat temperaturnya maksimum. Yaitu VRMS sama dengan akar. Kita pakai itu aja. N per M. Nah, udah pasti T-nya ini kan saat T-nya maksimum, jadi bisa di saat temperaturnya 900 ya. Tinggal substitusi. Nah, massa molekulernya ada nggak? Ya, ini harusnya nggak ada R-nya. Nggak ada R-nya, by the way.
Nah, ini yang menarik adalah kemana hitungnya massa molarnya. Kita nggak dikasih di soal. 3 RT per M. Harusnya kan 3 RT per M. Kita nggak tahu M-nya berapa. Ini soalnya nggak lengkap kayaknya. Atau mungkin bisa dicari tahu dengan cara tertentu. Sekilas Yang enggak. yang molnya dikali bilangan Avogadro nggak sih? Buat nyari massa molarnya. Tapi kita tahu masa itunya nggak? Kalau mol dikali bilangan Avogadro kan kita bakal dapat jumlah molekulnya. Tapi kita butuh cari tahu massa setiap molekulnya. Gas ideal monoatomik. Coba, misal N dikali Na, itu kita bakal dapat N besar. N besar itu adalah ya kalau pakai bilangan Avogadro aja harusnya kita cuma bakal dapat Na-nya. Na itu apa? Jumlah molekulnya. Tapi harusnya di sini dikasih data massa total gasnya atau massa molarnya. Itu kita bisa dapat VRMS harusnya. Atau mungkin ada asumsinya di lembar lengkapnya yang nggak kelihatan di sini mungkin juga. Oke, gimana? Mungkin ada yang mau ditanya dulu. Oke, ini nggak ada yang ditanya. Oh ya, lupa nulis rumus penting di sini. Kita tambahin aja dulu. Kalau soal siklus gini, biasanya yang penting adalah hukum satu termodinamika delta U sama dengan Q min W. Terus W itu sama dengan integral PdV. Terus sama yang terakhir adalah persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. Kalau soal-soal kayak gini ini kuncinya. Nah, oke. Kalau udah nggak ada yang ditanya, mungkin kita udah dulu aja karena udah malam juga. Ini masih ada beberapa soal lagi sebenarnya, tapi udah setipe sih, udah semua materi udah cover kecuali Doppler. Tapi Doppler kan simple, relatif simple. Oke, jadi mungkin kita sampai sini dulu aja hari ini. Oke, makasih Anarega. Thank you. Oke. Hey guys. Makasih ya yang udah join juga. Makasih Anarega udah tutorin malam ini.